otoritas firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya otoritas firman-Mu tidak pernah lalai menepati janji-Nya. Haleluya, haleluya. Kami percaya dan terus kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kekuatan yang memulihkan, kekuatan yang membangkitkan, kekuatan yang menghidupkan, kekuatan yang menyembuhkan. Kekuatan kasih-Mu yang sempurna melawan setiap pribadi umat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang tidak berubah dari dulu sampai saat ini. Kebenaran firman-Mu sempurna membawa umat-Mu kepada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, terjadi kerajaan Allah. Haleluya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kebenaran firman-Mu terus mengerjakan kami, membangun hidup kami, sehingga segenap tubuh jiwa roh kami berada pada otoritas kuasa dari tempat maha tinggi. Roh-Mu mengerjakan setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih-Nya terus melimpah atas kita, baik yang ada di ruangan ini, demikian juga dan jemaat rekan-rekan hamba Tuhan di tempat masing-masing. Kiranya pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan berkat dari pengajaran firman Tuhan di tengah-tengah para pemimpin dunia menghimbau, menyerukan, menyampaikan bahwa dunia pada umumnya, manusia pada umumnya sedang menghadapi ketidakpastian. Para pemimpin-pemimpin dunia berpikir keras bagaimana caranya bisa mengurusi masyarakat, mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah-tengah ketidakpastian. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, tentunya kita tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut.
Sebab apa? Si pembawa kepastian, kebenaran firman Tuhan adalah sebuah kepastian. Dia meninggalkan tahtanya di surga, turun ke bumi. Firman itu menjadi manusia hanya untuk satu tujuan, menjawab ketidakpastian hidup manusia. Kehadirannya ke bumi memastikan bahwa di dalam Kristus ada kepastian hidup, ada kepastian keselamatan. Amin. Sebab dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun manusia yang sampai kerajaan surga tanpa melalui pintu. Pintunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kegoncangan batin manusia, di tengah-tengah kecemasan manusia, tidak ada satu jalur, tidak ada satu jalan yang perlu kita lalui. Sebab Tuhan sudah memberikan jalan. Satu hal yang perlu kita bersikap di tengah-tengah ketidakpastian, bahwa ke depan mau atau tidak mau, dunia harus menerima kenyataan. Kesulitan demi kesulitan hidup, perpecahan demi perpecahan antar suku, kaum, bahasa, dan bangsa di muka bumi itu akan menjadi nyata. Peperangan antar negara, antar bangsa itu menjadi nyata. Otomatis karena peperangan demi peperangan maka akan berdampak buruk kepada perekonomian. Sekarang Rusia Ukraina belum selesai. Ditambah negara-negara yang lain yang masih bersengketa antar suku, antar golongan, sampai terjadi pembunuhan, pembantaian di sana sini, belum juga kunjung selesai. Dua negara bersengketa, berperang, belum meluncurkan senjata andalan saja sudah berdampak sangat terasa kepada dunia pada umumnya. Asia Pasifik, kekuatan militer dunia mulai dikerahkan ke Asia Pasifik. Ada sesuatu yang akan terjadi di Asia Pasifik. Senjata-senjata andalan dari berbagai negara-negara berkekuatan militer sangat luar biasa. Ibaratnya moncong senjata mereka diarahkan ke Indonesia. Bukan sesuatu yang rahasia. Terus itu menyikapi, meresponi apa yang sedang berkembang pada era sekarang ini. Saudara sebagai pribadi lepas pribadi yang mendapat roh kasih karunia dari Tuhan, kita betul-betul memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan. Daniel pasal pertama kita baca. Kalau kita tidak paham dan harus bertindak seperti apa, nanti kita menjadi pribadi yang justru kehilangan keselamatan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita di tengah-tengah kegoncangan zaman. Padahal Tuhan memilih saudara dengan tujuan saudara harus menjadi terang dunia. Amin. Saudara harus menjadi garam. Dan garam sudah tidak asin lagi, dengan apa?
memulihkan garam itu supaya asin. Kalau sang terang, kalau lampu, kalau kaki dian itu sudah tidak menyala lagi, terus bagaimana? Bukan berarti Tuhan tidak bisa menciptakan penerang-penerang yang lain. Tuhan tidak memaksa kok saudara masuk kerajaan Allah. Tuhan tidak memaksa manusia, cuman Tuhan menawarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk bisa masuk dalam kerajaan yang kekal, syarat-syaratnya seperti ini. Sementara dosa masa lalu, Tuhan katakan sudah dibasuh bersih dengan kuasa darahnya yang maha kudus itu. Tuhan selalu katakan kepada setiap pribadi yang mendapat lawatannya, jangan berbuat dosa lagi. Pasal pertama, Daniel mulai ayat pertama, di istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintah Yakin, Raja Tanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu Tuhan menyerahkan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Perkakas-perkakas itu Spenas nanya, orang Israel yang berasal dari keturunan raja, dari kaum bangsa, yakni orang-orang yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, itu sejarah. Sejarah mencatat setelah Bait Allah di Yerusalem itu dibangun dengan megah oleh Salomo beserta tim. Dalam perkembangannya, dalam kejayaan, puncak kejayaan Yerusalem, dalam pengelolaan Bait Allah berada pada pemerintahan Salomo. Ketika pemerintahan sudah berganti ke keturunannya, ke Yoyakim, dan satu saat ke Yoyakim, pengelolaan Bait Allah mengalami kemerosotan. Aturan-aturan peribadatan, aturan-aturan imamat sudah dilanggar. Ini penting kita perhatikan, sehingga nanti firman itu pasti menjawab setiap pertanyaan. Loh kok begini ya? Loh kok begini ya? Kenapa keluargaku begini? Keluargaku, hidupku seperti ini. Firman itu sudah menjawab, dan tak mungkin kita mengelak. Amin. Mari kita belajar lembut hati, sebab firman Tuhan itu garis lurus dari atas ke bawah. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan lewat Musa, setelah firman perjanjian itu disampaikan, maka umat hanya menjawab, semua firman, segala firman yang kami dengar akan kami lakukan. Jadi firman itu garis lurus, tidak boleh dibelok-belokkan. Taat diberkati, tidak taat hancur. Simpel kita ini.
Bait Allah yang dibangun dengan material yang cukup mewah, cukup megah, cukup mahal, ketika pengelolaannya, aturan-aturan dalam peribadatan dilanggar, bukan hanya bangunannya yang hancur, rata dengan tanah. Dikatakan Tuhan mengizinkan. Itu kan bait Allah mestinya dilindungi. Kita tidak bisa berdalih, kita tidak bisa berkelit. Aku kan sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak melindungi? Doamu itu benar maupun enggak? Aku sudah berpuasa, puasamu ini benar maupun enggak? Aku sudah giat melayani, pelayananmu itu benar apa orang? Semua ada aturannya. Aturan-aturan sudah di sini semua kan? Kalau itu untuk para malaikat jemaat, atau disebut dengan kata lain gembala sidang, atau bintang-bintangnya Tuhan, ada aturannya sendiri. Siapa dan bagaimana, harus bagaimana, semua aturannya ada jelas ketat. Untuk para imam-imam, seperti apa aturannya, semua ada di situ. Firman itu garis lurus, firman itu sang Khalik, firman itu sang pencipta. Keberadaannya di seluruh ciptaannya, dialah firman. Kenapa seringkali manusia berdalih? Manusia jadi merasa pintar dari firman. Yerusalem yang punya bangunan terbesar waktu itu dibangun oleh petunjuk Tuhan, tetapi Tuhan izinkan Nebukadnezar beserta pasukannya ratakan bait Allah itu dengan tangan. Benda-benda perkakas bait Allah dibawa ke perbendaharaan dewa. Termasuk orang-orang berilmu, orang-orang pinter dari Yerusalem harus ditawan, dibawa ke Sinear, dibawa ke Babil, menjadi tawanan. Kalau kita belajar sejarah, maka ini pelajaran yang mahal. Orang masih bertanya-tanya, kok bisa terjadi seperti itu? Bagaimana Salomo berjuang sampai bait Allah itu berdiri? Bagaimana Daud mempersiapkan material-material sesuai dengan kemampuannya Daud sebagai orang tua? Di tengah-tengah penderitaannya, dia katakan, di tengah-tengah kesengsaraannya, dia sisihkan hartanya, dia sisihkan emasnya, dia sisihkan permatanya demi satu saat membangun bait Allah. Sebab Daud sudah diberitahu, yang akan membangun bait Allah di Yerusalem bukan Daud, tetapi anaknya, yaitu Salomo. Bukankah seringkali kita juga bertanya-tanya, Tuhan, kenapa begini? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah korban apa saja Tuhan? Bukankah aku sudah berdoa? Tapi kenapa? Kalau Tuhan janji melindungi, tapi kenapa ini seizin Tuhan terjadi atas hidupku? Kenapa Tuhan izinkan terjadi atas keluargaku? Kenapa
Kenapa Tuhan izinkan terjadi atas pekerjaanku? Terus selamanya apakah kita mau berdalih terus? Mau bertanya-tanya terus? Tidak pernah terbesit punya kelembutan hati. Tuhan, ya aku yang salah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu Allah. Dia itu firman. Kita debat firman pada karo debat Tuhan. Terus kita mau ngomong apa lagi coba? Bait Allah yang dibangun dengan material yang mahal. Ini tidak main-main bangun bait Allah dia. Ini petunjuk Tuhan juga. Apakah ketika seseorang dapat petunjuk Tuhan terus tanpa tantangan? Daud itu ketaatannya, kalau saudara baca kitab Taurat, kitab Zabur, bagaimana ketaatannya Daud? Saudara, di dunia ini tidak ada yang baru. Amin. Kalau dulu ada orang yang suka mengejek pengajaran, akhir zaman juga ada. Kalau dulu ada anak bandel pemberontak, dulu ada, sekarang juga ada. Kalau dulu ada nabi palsu, akhir zaman tambah banyak. Tapi ketika Daud mendengar ejekan orang-orang, bahkan Simei mengejek Daud, menghina Daud, singkat cerita, singkat katanya, Daud merespon itu semua. Tidak apa-apa, orang itu ngejek saya. Oh, anakku sendiri aja, anakku sendiri saja memberontak terhadap aku. Siapa tahu di balik itu aku keluar seperti emas. Orang itu kalau punya ketetapan hati seperti itu. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Itu pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, terus Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Ya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, terus dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel punya pandangan yang berbeda dengan pola pikirnya orang-orang kerajaan Babil. Daniel ini dianggap spesial oleh Raja Babil. Jika bagian konsumsi ditugasi untuk memberi makan Daniel dan teman-temannya itu makanan yang dimakan raja. Daniel dapat jatah makanan yang dimakan raja, minuman yang diminum raja juga dimakan Daniel dan teman-temannya. Mestinya begitu. Tetapi dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kesukaan rasa, kenikmatan batin yang dinikmati Nebukadnezar tidak mau di-upgrade, ditransfer kepada pribadinya Daniel. Hidup di akhir zaman perlu orang-orang, anak-anak muda yang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego,
generasi muda, generasi milenial. Jadi ini gitu, keren, disebut milenial. Generasi modern. Generasi modern kalau tidak punya ketetapan hati, gaya hidupnya pasti ngikuti gaya hidupnya antikris. Gaya hidupnya Nebukadnezar. Kesukaan mata, kesukaan rasa, keangkuhan hidup itu melekat dalam pribadi. Kalau tidak punya ketetapan hati, ini penting, ketetapan hati itu penting. Kata bahasa Jawa mengatakan, dadi wong urip kok aja elu. Ngerti elu. Gampang terpengaruh. Tidak punya ketetapan hati, tidak punya prinsip kebenaran. Nah, kalau unity of the world, pemerintahan antikris itu nanti muncul, orang-orang yang tidak punya ketetapan hati itu sangat mudah. Orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus, di dalam firman, itu begitu mudahnya jadi pecundang, jadi pengkhianat kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Tidak punya prinsip. Yang penting materinya tercukupi oleh pemerintahan itu, semua digratiskan, semua serba mudah, dengan stempel triple six itu. Begitu mudahnya sarana prasarana yang diperoleh. Itu bukan, ini bukan pemerintahan tatanan dunia baru, itu bukan wacana tok. Di Indonesia itu kan punya perangkat hukum yang lengkap dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang di cyber, ada yang di sandi negara. Kalau saudara dengarkan khotbah-khotbahnya beliau tahu persis tentang konspirasi global. Beliau seorang intelijen, memahami bagaimana konspirasi global itu. Makanya beliau khotbah juga kencang, dia tidak takut ancaman. Padahal kalau menyampaikan hal-hal seperti itu ya rawan-rawan, sampai apanya itu, YouTube-nya atau apanya itu di off. Karena apa? Menyampaikan hal-hal yang sensitif terhadap pemerintahan antikris, konspirasi global. Kalau tidak percaya, satu saat tak coba ya, orang bicara terus kan rahasia konspirasi global, bisa-bisa Facebook di hack. Teman yang punya Facebook sopo, yang punya YouTube sopo, yang punya Instagram sopo, gitu. Dan dia tersiksa jiwanya. Tapi Tuhan ngerti, Tuhan membela mereka, sehingga betapa dahsyatnya tantangan himpitan yang dialami, pembelaan Tuhan juga dengan dahsyat. Ya, kita ini bukan keturunan Yehuda, kita ini bukan keturunan Israel, tidak ada dari kita yang keturunan Israel. Dan dia punya prioritas mendapat roh kasih karunia, sekalipun dalam kondisi tertawan di Babel,
Daniel punya prinsip. Ini roh nubuat kalau suatu saat nanti pada akhir zaman pemerintahan antikris itu nyata. Siapa yang punya prinsip? Siapa yang punya ketetapan hati? Mereka yang selamat. Sekarang 1 Petrus. Ini kondisi kita. 1 Petrus pasal 2. Langsung ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, ya, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya Ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, ya, dan suatu batu sandungan. Ayat 8. Maka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Orang-orang yang tersandung itu karena tidak taat kepada firman, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. amin. Jelas bahwa yang dulu kita ini bukan umatnya, sudah dipilih oleh karena pengorbanannya. Wahyu pasal 5 jelas di sana diterangkan. Oleh pengorbanannya kita dipilih, dijadikannya kita ini imam-imam yang rajani, yang berkerajaan Allah. Di dalam imamat ada aturan, ada hukum yang harus ditaati. Punya tugas memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini tugas misi, sebagaimana disampaikan kepada para murid. Dengan jelas dikatakan bahwa kita ini harus menjadikan semua bangsa murid. Dan olehnya Tuhan menyertakan kuasa yang tidak terbatas itu untuk kita terus bergerak menjalankan misi, menjadi terang bagi dunia, memberitakan kabar baik, kebenaran itu kepada dunia. Kalau kita tahu bahwa tugas misi kita menjadi terang dunia, menyampaikan berita tentang perbuatan-perbuatan yang besar itu, maka penyertaan Tuhan yang dahsyat itu dinyatakan atas kita. Jadi jelas tugas imam yang punya ketetapan hati adalah menjadi terang dunia. Ketika orang punya ketetapan hati, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan di sana. Menjadi umat kesayangan Tuhan, nggak main-main. Coba dibaca Keluaran pasal 19. Kitab Keluaran pasal 19 terkait dengan kitab Keluaran ini juga nubuat yang satu saat pasti digenapi pada akhir zaman. Langsung ayat yang ke-5. Keluaran pasal 19 ayat yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian Tuhan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, menjadi harta kesayangannya Tuhan sendiri. Terus dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi.
Dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diberitakan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Amin, sampai situ. Ketika firman Tuhan disampaikan lewat Musa, aturannya begitu. Tuhan menyampaikan firman lewat Musa, Musa harus meneruskan kepada umat, kepada para penatua. Dan mereka menjawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Secara hierarki Musa menyampaikan dalam doanya, Tuhan, umatmu siap melakukan firman sebagai pertanggungjawaban. Berarti kalau ketika firman itu ditolak, Musa juga menyampaikan, Tuhan, firmanmu ditolak, kan sebagai pertanggungjawaban. Makanya ketika di antara mereka ada gerombolan yang mengacu, memberontak kepada pengajaran, maka pemberontakannya Bani Korah, Datan, Abiram ditujukan kepada Tuhan, sekalipun itu arahnya kepada Musa. Nah, imam-imam raja ini dikatakan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Itu tugas misi kita. Imam yang punya ketetapan hati, hamba-hamba Tuhan yang punya ketetapan hati, punya prinsip netepi firman, netepi sabdone Gusti, maka punya tugas sebagai terang dunia, memberitakan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan besar. Ini tugas kita. Jangan sampai yang di luar sana masuk, saudara malah tidak paham tugas saudara. Amin. Amin. Simple bahasa Jawa itu. Makanya ada pujian prokonco podo elino. Mana drummernya? Apa lagunya itu? Prokonco podo elino, urip neng donya tan langgeng, kaya kembang suket ing ora-ora, sedelo mekar indah, sedelo maneh alur, usana garing tanpa guna, ngabekti padha ngabekti padha bondo ning donya, awit bondo ning donya ora kekal di dunia ini. Mari kita terima bahwa firman itu tegak lurus. Tugas kita membawa jiwa-jiwa masuk kebenaran firman itu. Saudara menjadi terang, menjadi sulung, menjadi kaki dia. Ketika
ketika saudara menjadi kaki tiang emas, maka saudara juga punya posisi di dalam bait Allah. Kaki tiang emas yang punya posisi mulia di dalam bait Allah adalah kaki tiang yang keluar dari penempaan demi penempaan, muncul dari penempaan demi penempaan, keluar dari proses penderitaan panjang, akhirnya muncul sosok kaki tiang emas, menang, memancarkan terang kasih Tuhan itu. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Saya kadang kalah dengan cucu saya. Waktu itu WL membawakan pujian ini, itu tertanam dalam ingatannya. Selalu minta pujian itu. Apa? Monggo lelek putih. Jeneng anak umur 2 tahun, derek bilang derek ndak bisa lelek putih. Udah bisa lagu ini? Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Monggo kita bangkit berdiri. Sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Generasi muda tentunya akan mempersiapkan satu event yang membawa berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Nanti jangan bilang-bilang dulu. Nanti satu saat kalau sudah merasakan itu, konfirmasi sama saya. Dan saudara mampu menggerakkan generasi muda di kota ini di satu event yang sangat dahsyat diberkati oleh Tuhan. Saya sudah melihat event besar itu dengan kalimat yang praktis, dengan kata-kata yang tidak luar biasa seakan-akan, tapi dari dalam dirimu akan mengalir kekuatan yang dahsyat itu melanda mereka semuanya. Kekuatanmu tidak seberapa, tapi ketika perkataanmu itu perkataan kekuatan dari tempat yang dahsyat itu, maka semua akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan mau terikat. Untuk kita bergerak dan bergerak, saudara harus melepaskan segala ikatan. Amin. Oleh sebab itu, muliakan Dia, agungkan Dia. Para worship leader semuanya saatnya bangkit. Jangan terpaku, terpancang dengan apapun yang memberatkan saudara.
karena roh kelepasan itu ada pada saudara, sehingga saudara bisa mengatakan kepada orang lain, monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami derek Gusti, monggo sami derek Gusti, oh monggo sami derek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo sami derek Gusti. Di tengah-tengah kegoncangan zaman, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah hiruk pikuknya umat manusia karena tekanan hidup, peluang besar untuk saudara mengajak mereka, mari aku punya kedamaian itu, mari aku punya kelegaan itu di dalam Yesus. Ketika kita hidup di dalam sembah, ketika kita hidup terus menundukkan diri di hadapannya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil. Bagi Dia segala sesuatunya mungkin ketika Dia berkehendak atas hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih. Sepanjang jalan kehidupan ini,
Masing-masing harus menaruh kewaspadaan. Masing-masing harus belajar dengar-dengaran. Kalau saat ini kita berada di satu negara yang damai, yang tenang, yang aman, seakan-akan tidak ada sesuatu yang menekan saudara, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kita harus tahu bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Pada kenyataannya kita akan menghadapi pemerintahan global, yang dibalik pemerintahan global itu bercokol kekuatan yang tidak bisa diremehkan oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan spiritual khusus. Kekuatan iblis dengan segala konspirasinya suatu saat akan mencapai kejayaan, membangun dunia baru untuk memuaskan keinginan nafsunya, untuk menginjak negara-negara yang damai, untuk menghancurkan. Kalau kita tidak punya ketetapan hati, kalau kita tidak punya prinsip, fokus kepada kebenaran firman Tuhan, apa yang kita andalkan? Bagaimana generasi masa depan anak cucu saudara bisa bertahan di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah ancaman mereka? Mereka harus fokus militan kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunanmu dari tempat maha tinggi mengalir atas kami lepas pribadi, sehingga mendapat kekuatan khusus untuk kami terus berketetapan hati, hidup di tengah-tengah zona aman. Kalau kami tidak punya ketetapan hati, kami terlena, terjatuh oleh kebodohan kami. Kebekuan iman, kebekuan kasih menjadikan kami terbuai dengan fasilitas, lupa melaksanakan misi yang Tuhan percayakan di pundak kami masing-masing.
Tampai sebagai kesaksian terang, tampai sebagai kesaksian bagi jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan. Tuhan Yesus memberkati seluruh umat-Mu, masing-masing pribadi umat-Mu. Kekuatan-Mu yang tidak terbatas menjangkau mereka semuanya. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka, permohonan mereka, Tuhan campur tangan. Menyangkut pekerjaan, menyangkut kesehatan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan mengampuni, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan mereka. Oleh kekuatan darah pengorbanan Tuhan, kuasa yang memulihkan mengalir, menjamah, menjangkau mereka semuanya. Kesembuhan terjadi di tengah-tengah umat, pemulihan terjadi di tengah-tengah umat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Memberkati seluruh umat-Mu yang tidak di ruangan ini, di tempat masing-masing, di berbagai kota, di berbagai pulau di negeri ini, bahkan di antara bangsa-bangsa. Tuhan menjangkau mereka, melawat seluruh hamba-hamba-Mu dalam melayani Tuhan tengah-tengah umat. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat kebijaksanaan, untuk dapat mengelola negeri ini bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi seluruh warga bangsa ini berada dalam kedamaian, ketenangan, kesatuan. Semuanya berada dalam otoritas kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah.